Halo Sobat Diskus dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Emerald Diskus ya. Di video gua kali ini gua akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk untuk merawat burayak diskus yang sedang digendong oleh indukannya. Tetapi sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya ya kalian itu menonton video gua sebelumnya. Sebelum ini ya, itu gua ada bikin video tentang indukan diskus yang berantem saat menggendong ya. Nah itu coba kalian tonton dulu yang itu sebelum nonton yang ini. Memang gua sengaja nggak bilang yang pertama itu part 1, ini part 2 itu enggak, supaya tidak sambung gitu ya, tidak ada sambungannya. Tetapi ada keterkaitan antara video sebelumnya dan yang ini ya, khususnya tentang indukan yang berantem itu, kenapa mereka berantem, solusinya seperti apa. Dan ini adalah kondisi ikan gua setelah beberapa hari ya mereka berantem karena berebutan gendong sepertinya, dan kini mereka akur kembali. Apa yang gua kerjakan atau apa yang gua lakukan dengan kedua ikan ini sehingga mereka bisa akrab dan akur, itu gua nggak ngapa-ngapain ya. Gua hanya observasi, hanya lihat bagaimana mereka perkembangannya. Terus gua lihat juga apakah dimakan itu burayaknya, dan ternyata burayak tidak dimakan. Dan ini fix mereka berantem hanya karena berebutan gendong ya. Jadi di video gua sebelumnya gua ada menjelaskan kenapa ikan diskus berantem saat mereka gendong itu. Itu faktor pertama, karena mereka memakan burayaknya sehingga indukan yang lain kayak marah gitu ya, seperti melarang jangan mendekat ke anak atau ke burayak saya gitu ya, pergi kamu gitu kan, jangan makan anak kita gitu kan. Akhirnya mereka berantem. Ada juga karena faktor berebut gendong. Kalau berebut gendong itu nggak masalah, itu tidak ada faktor kanibalisme ya, atau makan induk atau makan burayak, itu enggak ya. Jadi indukannya nggak makan burayak, mereka hanya seperti ingin merasa aman kalau indukan kalau burayaknya sama mereka gitu kan, tidak dengan indukan yang lain. Jadi salah satu indukan itu merasa kalau hanya dia yang boleh gendong, yang lainnya nggak boleh gitu kan. Itu sedikit agak ego ya, agak ego gitu. Dan kalau itu faktornya, jangan dipisahkan dulu, tetap aja didiamkan sampai mereka akur seperti ini. Dan sepertinya ini adalah faktor yang kedua ya, faktor kalau mereka sepertinya ego, ingin gendong sendiri gitu ya. Tapi sekarang mereka akrab, akur, tidak berantem lagi. Malah tadi ini burayaknya ya, ini kalian bisa lihat kan burayaknya ada di samping-samping sini ya. Ini gua minta maaf karena gua matikan lampunya, tapi kalau gua nyalakan senter tuh ada ya, nih. Ada ya, burayak ya, nempel ya. Nah ini gua matikan lampu supaya mereka tidak stres. Nah ini gua tadi nyalakan pakai HP ya, untuk lampunya, biar kalian lihat sebentar kondisi burayaknya ya. Dan kelihatan ya ada burayak nempel di badannya ya. Nah jadi sepertinya itu adalah faktor mereka ingin menggendong sendiri. Tapi tadi gua lihat ini kan betina ya, tadi dia di badan indukan yang jantan, kemudian jantannya pergi, kini yang burayaknya nempel lagi di indukan yang betina. Nanti gitu akan ganti-gantian dia. Kalau sudah di betina nanti dia akan lari ke jantan, atau kadang-kadang dua-duanya juga gendong. Ini ada burayak, di sini pun ada burayak ya di indukan yang jantan ya. Tetapi yang gue lihat seperti ini kayaknya mereka bergantian ya untuk jaganya ya. Dan ini fix kalau mereka sudah akur. Nah jadi jangan dulu langsung dipisah kalau lagi berantem, dilihat dulu ya. Kalau memang ada yang makan burayak ya udah baru dipisah ya. Tapi kalau berebutan gendong doang sih nggak usah dipisah ya. Nah itu makanya gue tadi menganjurkan kalian untuk menonton video gue sebelumnya, karena di situ ada gue kasih penjelasan ya kenapa diskus bisa berantem ya saat gendong. Nah kita akan lanjutkan di pembahasan gua yang selanjutnya adalah mengenai setelah mereka akur dan bisa menggendong burayak ya,
itu apa yang kita kerjakan selanjutnya. Yang pertama itu adalah kalian harus memberi makan rutin supaya mereka tidak ada timbul hasrat untuk memakan burayaknya. Makanannya apa aja? Ya makanannya ya bisa burger, bisa juga cacing beku ya. Kemudian juga kalian memberi makannya jangan terlalu banyak supaya kondisi airnya tidak terlalu keruh atau kotor. Karena selama mereka menggendong gini jangan dulu dibersihkan akuariumnya ya. Ini kita bisa lihat di akuariumnya ini kotor ya untuk permukaan ininya ya, dasarnya ya dari akuarium. Itu jangan dulu disifon atau diapa-apain. Mereka tuh lagi konsentrasi merawat anak mereka. Kalau kalian sibuk sifon, sibuk sedot, itu malah membuat mereka gelisah, stres dan memakan burayaknya ya. Jadi jangan dulu, santai aja bro gitu ya, jangan terlalu norak lah ya, ibaratnya jangan kampungan lah. Karena baru pertama kali lihat diskus gendong gitu, wah pinginnya bersih gitu kan, pinginnya makan terus dikasih gitu kan. Gak usah, malah gua kasih makan kalau yang indukan gini sehari sekali, karena mereka makannya gua jaga ya supaya nggak terlalu kotor airnya ya, tidak buang kotoran juga terlalu banyak. Mengingat nanti ini gua sifon itu setelah umur 2-3 minggu burayak baru gua sifon. Itu pun hati-hati sekali gua sifon gitu. Kadang juga gua lihat ukuran burayak ya, kalau ukuran sudah agak besar baru gua sifon. Jadi nggak tentu soal jadwal per 2 minggu per 3 minggu, nggak juga ya. Itu gua kadang-kadang lihat dari kondisi ukuran dari burayak. Karena kalau ukuran burayaknya sudah agak besar gitu, karena bisa dipastikan indukan tidak akan terlalu itu lagi ya, tidak akan terlalu menjaga yang terlalu gimana gitu ya. Kalau kayak gini kan masih mereka sangat itu banget ya, maksudnya jaga banget supaya ini jangan diganggu sama manusia ya, atau jangan sampai anaknya sakit atau anaknya dimakan sama indukan yang lain ya. Nah itu hati-hati kalau masih ukuran kecil seperti ini ya. Jadi jangan dulu diganggu-ganggu lah gitu ya. Terus untuk parameter airnya seperti apa? Kalau airnya lebih baik air hangat ya. Kalau bisa kalian set pakai bukan aerator sih. Pakai heater ya, heater. Kalian set di angka 27 derajat. Karena di tempat gua nih sudah hangat ya udaranya, karena ini gua peliharanya di dalam ruangan. Jadi gua nggak pakai heater lagi nih. Kalau kalian peliharanya di outdoor atau di area-area dingin gitu, itu wajib ya. Karena kalau nggak pakai heater itu kadang burayak bisa meretel gitu ya. Karena biasa air yang terlalu dingin itu banyak penyakitnya di dalam. Jadi hati-hati. Dan itu juga menjaga supaya mereka tetap stabil ya di angka 27 derajat, karena ikan diskus ini adalah ikan yang suka jadi suhu dingin, suhu hangat ya, bukan dingin, suhu hangat. Nah kemudian yang berikutnya, apakah burayak dikasih makan? Oh enggak, jangan kasih makan mereka biar makan dari lendir indukannya dulu. Nanti kalau udah agak besar, udah lepas gendong, tidak makan lagi indukan punya lendir ya, itu bisa dilihat dari mereka tidak akan menempel seperti ini. Mereka akan berenang bebas sendiri, kadang-kadang baru nempel di indukan, kadang-kadang berenang bebas sendiri. Nah itu baru bisa kasih makan. Makannya apa? Kalau gue kasih Artemia tetas gitu ya, itu airnya kecil gitu, supaya mereka nanti mengejar Artemianya dan memakan, dan akhirnya mereka akan akan adaptasi dan bisa makan sendiri tanpa harus tergantung dari lendir indukan. Nah saat seperti itu baru kalian serok, kalian pisahkan dengan indukan, kalian pelihara sendiri dengan memberikan makan Artemia. Kemudian indukannya kalian biarkan lagi berdua atau berpasangan ya, untuk mereka akan bertelur kembali dan menghasilkan burayak-burayak lagi ya, untuk bisa kalian pelihara atau kalian jual. Jadi ini cuan nih, ini uang nih yang mereka gendong nih. Dan lumayan ya, ini ada sekitar lebih daripada 10 ya burayaknya ya. Biasanya sih gua lebih banyak daripada ini sih kalau mereka gendong ya, tapi kali ini nggak terlalu banyak. Mungkin karena faktor air juga kurang terlalu banyak ya, nggak terlalu bagus ya airnya ya.
Jadi yang menetas nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa, kita tetap pelihara sampai besar untuk bisa kita jual dan menghasilkan keuntungan buat kita ya. Nah itu adalah yang kalian lakukan ya setelahnya ya. Jadi jangan kasih makan dulu burayaknya, dan jangan terlalu sering dibersihkan dulu ya, nanti dululah bersihkannya ya. Kemudian tetap menjaga pH dan TDS supaya stabil. Caranya gimana? Kalian harus menggunakan pH meter dan TDS meter. Utamanya di pH ya, pH harus stabil, jangan di atas 7. Kemudian juga usahakan TDS jangan terlalu tinggi juga. Tapi kalau kayak gini kondisi air bisa TDS-nya tinggi, tapi nggak masalah. Nggak usah khawatir ya soal kebersihan air. Kadang mereka lebih nyaman air seperti ini ketimbang air baru yang kalian ganti gitu. Tapi kalau udah butek banget parah gitu ya, udahlah baru ganti ya. Tapi kalau masih gini, masih jernih ya, kelihatannya gini masih jernih kan. Nah itu udah, nggak usah terlalu khawatir dengan kotoran yang di bawah sini. Gitu, nggak usah khawatir ya. Justru kalau air bersih itu kadang-kadang mereka kayak kaget gitu kan dengan air baru. Apalagi burayak ya, burayak baru lahir, tiba-tiba harus adaptasi dengan air baru gitu kan. Masih umurnya masih sangat muda, ya itu bikin mereka meretel juga tuh. Jadi santai aja bro gitu ya. Observasi aja, dilihatin, dinikmati aja mereka menggendong seperti ini ya. Nah oleh sebab itu tadi gue udah bilang kan, jadi tadi udah gue bilang kalau kasih makan jangan terlalu banyak, jangan over gitu ya, harus habis pokoknya, agar tidak terlalu kotor airnya dan mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan kotoran ya, atau tidak terlalu banyak buang air lah, air besar gitu ya, pupnya gitu nggak terlalu banyak ya. Terus yang berikutnya itu kalian tunggu aja sampai mereka udah mulai ukuran cukup besar, baru bisa dibersihkan dan mungkin bisa dikasih makan sedikit-sedikit ya, dipancing gitu. Dan apalagi yang harus kita kerjakan adalah kalian memberikan sedikit akriflavin. Jadi obat kuning akriflavin itu bisa kalian teteskan di sini, mungkin seminggu sekali gitu ya, untuk menjaga supaya burayaknya tidak terkena penyakit atau tidak meretel ya. Karena ukuran segini sangat-sangat rentan sekali dengan penyakit. Kemudian apalagi untuk aeratornya itu bebas ya. Kalau untuk aeratornya, kalau gua pakainya yang gini, yang model kayak gini. Tapi kalau kalian pakai yang model-model talang yang ada sedotan gitu, hati-hati ya. Karena takutnya nanti burayaknya kesedot gitu ya sama filter ya. Jadi usahakan modelnya seperti ini aja, ya model gelembung seperti ini ya, biofoam seperti ini, atau enggak pakai batu aja, batu aerator gitu, dicemplungin gitu aja gitu. Jangan menggunakan aerator yang bisa menyedot ini ya, menyedot burayak ya. Biasa tuh yang talang-talang gitu tuh bahaya tuh, dia kan nyedot kotoran kan pakai mesin itu ya, yang dicemplungin itu ya. Nah itu mesinnya kan narik kotoran, kadang-kadang nanti itu burayak bisa keikut juga tuh, kesedot gitu. Jadi hati-hati, nanti kalian punya burayak bisa hilang tiba-tiba karena kesedot ya. Jadi lebih baik pakai yang biofoam seperti ini atau pakai batu aja tuh, dicemplungin gitu ya dalam air. Oke, itu aja yang harus kalian lakukan, langkah-langkah utama yang kalian lakukan ya. Dan jangan terlalu banyak pencahayaan juga, jangan terlalu banyak juga orang ngeliatin ya. Kalian cuekin aja, nggak usah terlalu sering diliatin, nanti mereka stres, juga bisa memicu mereka untuk memakan burayak mereka ya. Jadi lampu, kebisingan, orang lewat-lewat gitu juga bisa membuat mereka jadi stres ya. Jadi dikurang-kurangin lah hal-hal seperti itu ya, supaya ikan kalian bisa nyaman, tidak stres, dan bayinya pun sehat ya, dan burayak tidak dimakan oleh indukan. Oke, kita akan berjumpa lagi di video gua selanjutnya ya. Kita akan menyambung lagi pembahasan soal burayak ini ya di video gue selanjutnya. Jadi kalian harus subscribe ya channel ini ya, kalian dukung channel gue supaya makin berkembang. Dan buat teman-teman yang punya tempat untuk bisa gue liput ya, entah itu jualan ikan diskus atau mungkin pelihara ikan diskus gitu yang mau diliput lewat Emerald Diskus ini, kalian bisa kirim DM-nya ke Instagram Emerald Diskus. Nanti kalian kontak gua aja, di situ juga ada nomor WA juga ya. Nah itu kalian kontak aja di mana daerah kalian. Ini yang gue utamakan dulu sekarang Jabodetabek ya. Gua belum bisa keluar kota dulu. Tapi kalau misalnya nanti gua ada di luar kota, nanti gua akan
taruh di Instagram ya, di story gitu, siapa tahu ada teman-teman yang luar kota yang pingin gue liput gitu. Tapi untuk sementara yang gue utamakan yang di Jabodetabek dulu, akan gue liput ikan kalian. Siapa tahu mau dipromoin kan untuk jualan ikan disus kalian ya, atau kalian punya farm gitu atau punya toko ikan, kirim aja ya, DM gue aja, dan itu gratis. Kalian gak usah kasih gue uang bensin, uang makan dan lain sebagainya, enggak, gratis ya, tidak dipungut biaya. Jadi demikian aja video gue kali ini. Kita akan berjumpa di video gue selanjutnya. Gua pamit dan salam diskus. See you gengs. Dadah.